Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di sini saya akan kembali lagi memberikan materi tentang hidup sehat di masa pandemi corona atau COVID-19. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Agung Haryono, NIM 1913201002, kelas 2A, dosen pembimbing Ibu Santriadeli Susanti SST MKes. Nah, teman-teman pasti juga sudah merasakan di saat sekarang ini yang namanya pandemi akibat virus corona atau COVID-19 ini. Sebelum saya menjelaskan tentang cara hidup sehat di masa pandemi ini, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang corona. Nah, corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau disingkat SARS. Corona ini adalah jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, tepatnya di Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Nah, di sini saya mengutip beberapa angka kasus yang sama, yang di bulan yang sama, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Pada hari Rabu tanggal 17 bulan 6 2020, korban COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Kasus baru positif COVID-19 bertambah sebanyak 1031 orang, sehingga akumulasi kasus positif corona di Indonesia menjadi 41.431 kasus. Untuk pasien sembuh bertambah 540 orang. Peningkatan ini membuat total kasus sembuh di Indonesia mencapai 16.243 orang. Sementara itu, kasus kematian karena COVID-19 bertambah 45 orang. Dengan demikian, total akumulatif kasus kematian karena COVID-19 sebanyak 2.276 orang. Nah, pada hari Kamis tanggal 18 bulan 6 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.331 orang. Penambahan ini membuat kasus positif COVID-19 di Indonesia secara total menjadi 42.762 orang. Sementara pasien sembuh dari COVID-19 bertambah 555 orang. Peningkatan ini membuat total kasus sembuh di Indonesia mencapai 16.798 orang. Kasus kematian karena COVID-19 juga bertambah 63 orang, sehingga total akumulatif kasus kematian sejak COVID-19 ada di Indonesia sebanyak 2.339 orang. Pada slide ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana COVID-19 ini atau virus corona ini menginfeksi manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Nah, jadi saat kita keluar rumah, saat kita berkomunikasi dengan orang atau kita berkontak dengan individu lain, sebaiknya kita mengenakan masker. Atau sesudah kita melakukan kegiatan atau sesudah kita melakukan kontak dengan orang, sebaiknya kita mencuci tangan dan membersihkan tubuh kita dengan cara misalnya mandi. Nah,
Droplet tersebut kemudian jatuh kepada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau juga bisa seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Nah, inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang Anda ketahui, yang bisa dipercaya tentang COVID-19, yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Nah, di sini lanjut pada slide selanjutnya, cara hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Nah, seperti apa menjaga kesehatan atau kekebalan ini? Mungkin teman-teman bisa melakukan olahraga ringan di rumah seperti push up, sit up, dan lain sebagainya. Jadi bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan insya Allah tubuh teman-teman bisa tetap bugar dan tetap prima. Yang kedua, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Nah, saat bersin di saat pandemi ini sebaiknya kalau ketika kita bersin, sebaiknya menutup mulut kita dengan tisu atau sapu tangan atau siku. Nah, itulah yang namanya etika bersin. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Jika teman-teman tidak memiliki keperluan yang penting, yang tidak terlalu penting, sebaiknya di rumah saja. Jadi kita bisa membantu pemerintah menekan angka kasus korban COVID-19. Yang keempat, selalu gunakan penutup mulut atau hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Nah, ini menggunakan masker sudah jadi kebutuhan kita saat pandemi ini. Karena apa? Karena kita tidak tahu saat kita berbicara dengan orang atau saat kita berkontak dengan orang itu dalam kondisi yang sehat atau tidak, atau orang itu terkena COVID-19 atau tidak. Nah, itulah gunanya menggunakan penutup masker, penutup mulut. Selalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Nah, jadi hargailah para tenaga medis atau tenaga-tenaga lainnya yang sedang berjuang merawat, meminimalisir atau pasukan yang ada di garda depan. Mari kita bantu pemerintah juga ya dengan cara tadi, yaitu hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum kalau tidak terlalu penting. Yang terakhir, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Nah, sekian materi dari saya, Gung Haryono. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa jaga kesehatan.